Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat. Jumpa lagi bersama Ibu Yasti Ginting ya, untuk melanjutkan pembelajaran geografi kita ya nak. Nah, kita harus tetap semangat dan fokus dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, baik nakku ya, topik kita hari ini tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Baik, perlu anak-anakku semua ketahui bahwa vulkanisme mengacu pada proses magma keluarnya dari dalam bumi ke permukaan bumi. Itu disebabkan karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas yang cukup banyak di dalamnya. Jadi, suhu yang sangat panas ini membuat lapisan permukaan bumi mengalami retakan atau tergesernya, sehingga material-material yang sangat panas di dalam perut bumi ini keluar. Nah, gejala-gejala ini mampu mengukir wajah muka bumi menjadi berbagai bentuk, sekaligus memengaruhi daripada kehidupan manusia. Nah, jadi aktivitas vulkanisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dinamakan intruksi magma dan yang kedua adalah ekstruksi magma. Nah, kita akan bahas satu persatu, one by one. Jadi untuk semua anak-anakku tetap diperhatikan dan dipahami ya nak. Intruksi magma merupakan proses penerobosan magma melalui retakan dan celah pada lapisan batuan litosfer yang tidak sampai ke permukaan bumi. Sedangkan ekstruksi magma merupakan gerakan-gerakan magma yang keluar dari perut bumi ke permukaan bumi, sehingga ekstruksi magma ini bagian daripada magma yang sudah sampai ke permukaan bumi. Nah, sedangkan yang tadi ekstruksi itu yang belum sampai ke permukaan bumi ya. Jadi sudah tahu pembedaannya ya. Sudah tahu anak-anak semua membedakan bagaimana intruksi dan ekstruksi. Paham ya? Baik, sekarang kita akan membahas bentukan-bentukan hasil intruksi magma. Sekarang anak-anak ibu coba perhatikan ke gambar berikut. Nah, ibu akan menjelaskan satu persatu tentang bentuk-bentukan hasil intruksi magma berdasarkan gambar tersebut. Perhatikannya nak. Nah, yang pertama yang nomor satu itu adalah lakolit. Perhatikan ya. Nah, yang nomor satu itu magma yang menyusun di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga menyerupai lensa cembung, dan sementara permukaan di bawahnya tetap rata. Coba kamu perhatikan. Dan yang nomor 2 itu yaitu dika atau gang. Nah, itu merupakan instruksi rata yang memotong batuan induk. Jadi ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. 3 itu adalah bentuk-bentuk hasil intruksi magma yang batolit, yang dimana instruksi magma yang berada dekat dengan dapur magma karena penurunan suhu yang sangat lambat. Coba kamu perhatikannya 4 yaitu apofisis. Nah, itu merupakan gang yang relatif kecil yang merupakan cabang gang. 5 yaitu sil. Nah, itu merupakan lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan batuan. Yang keenam yaitu diaterma. Nah, ini merupakan instruksi magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Nah, yang ketujuh yaitu lopolit. Nah, ini adalah merupakan magma yang menyusun di antara lapisan-lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di bawahnya terangkat sehingga menyerupai lensa cembung, atau sementara
permukaan atasnya tetap dan rata. Jadi, lapolit ini kebalikan dari lakolit. Baik, sekarang kita membahas ekstruksi magma. Nah, perlu anak-anak ibu ketahui bahwa ekstruksi magma sama dengan erupsi gunung api. Karena erupsi gunung api merupakan proses keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Nah, kemudian gunung berapi terdapat di seluruh dunia. Tetapi lokasi gunung berapi yang paling dikenal adalah gunung berapi yang berada di sepanjang busur cincin api Pasifik, atau sering diistilahkan dengan nama Pacific Ring of Fire. Busur cincin api Pasifik merupakan garis bergesernya antara dua lempeng tektonik. Paham ya? Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia, sebanyak 127 gunung api aktif membentang sepanjang Pulau Sumatera, yaitu Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, hingga Halmera, yang berada di dataran maupun berada di dasar laut. Nah, ahli gunung berapi atau vulkanologi di Indonesia mengelompokkan gunung berapi dalam 3 tipe berdasarkan catatan sejarah letusan atau erupsinya. Perhatikan ya PA itu termasuk masih gunung aktif ya, yang dimana gunung yang aktif masih menghasilkan magma. Magmanya masih bekerja dan pernah mengalami erupsi sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Supaya lebih paham ciri-ciri gunung api yang aktif itu dimana kawahnya itu selalu mengeluarkan asap dan letusan. Aktivitasnya juga ditandai dengan gempa yang dapat direkam oleh sismografi. Ya, contohnya itu seperti Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Kerinci. Nah, gunung api tipe B atau pasif merupakan gunung api yang sudah tahun 1600 belum tercatat lagi mengadakan erupsi, namun masih memperlihatkan gejala kegiatan vulkanik seperti kegiatan solfatara ya. Contohnya itu seperti Gunung Rajabasa di Lampung dan Gunung Patuha di Jawa Barat. Ya, dan tipe yang ke C yaitu di mana sejarah erupsinya tidak diketahui dalam catatan manusia, namun masih tetap terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan pada tingkat lemah. Selain daripada itu gunung api juga dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Nah, coba kamu perhatikan ya, bisa dilihat pada slide berikut. Nah, sebagai berikut gunung api Starato. Nah, dapat anak-anak lihat di situ sudah ibu buat ciri-cirinya serta contohnya. Selanjutnya ada gunung api Perisai. Nah, di situ ibu sudah membuat bagaimana ciri-ciri bentuk gunung api tersebut dan serta ibu sudah mengutarakan contohnya. Kamu dapat membacanya dan memahaminya ya Yang ketiga ada gunung api Mar. Nah, di sana juga sudah ibu buat bagaimana ciri-cirinya. Gunung api ini memiliki corong dan juga ada gambarnya serta contohnya. Jadi sudah mudah untuk anak-anak ibu pahami. Nah, kita lanjut lagi ya Kita melihat tipe letusan gunung api, di mana tipe letusan gunung api ini ada 7 tipe. Perhatikan ya. Nah, yang pertama ini di mana kamu dapat memperhatikan dia memiliki tipe letusan gunung dengan pancuran lava ke udara mencapai ketinggian 200 meter, mudah bergerak dan mengalir secara bebas. Ya, dapat diperhatikan juga gambarnya ya Nah, tipe yang kedua yang dimana memiliki ciri letusan mencapai 500 meter dengan pijaran seperti kembang api.
Dapat juga diperhatikan gambarnya ya nak. Dan tipe yang ketiga nak, memiliki tipe letusan dengan ciri guguran lava pijar saat kubah lava runtuh. Ya, dapat juga diperhatikan di gambarnya supaya mudah kita memahaminya. 4, yang dimana memiliki ciri letusan yang membentuk vulkano disertai awan panas yang padat. Tipe kelima nak, gunung api dengan tipe letusan yang paling merusak karena magma yang meletus dari bagian lereng gunung yang lemah. Ya, coba juga kamu semua perhatikan gambarnya, ya nak. Dan tipe yang keenam nak, gunung api dengan tipe letusan yang disertai longsoran besar dan awan panas yang bisa menutupi area yang luas. Nah, yang terakhir tipe letusan gunung api nak, yaitu tipe letusan eksplosif yang sangat kuat dan ketinggian letusannya yang mencapai di atas 500 km. Paham ya nak? Nah, selanjutnya anak-anak ibu juga harus tahu ciri-ciri gunung api yang akan meletus. Yang pertama nak, suhu di sekitar gunung api meningkat dari suhu normal. Yang kedua nak, terjadi kekeringan sumber air secara mendadak. Ketiga adalah pohon-pohon di sekitar gunung api menjadi kering. Keempat, sering terjadi gempa dalam skala kecil atau besar. Yang terakhir yang merupakan ciri-ciri gunung akan meletus nak, binatang-binatang liar yang hidup di gunung api mengungsi ke wilayah lain. Kelima ciri-ciri ini adalah ciri-ciri gunung api yang akan meletus. Paham ya nak? Baik. Jadi nak, dampak vulkanisme ini terhadap kehidupan adalah dengan adanya proses vulkanisme pada gunung api, Indonesia sangat bermanfaat untuk lahan pertanian. Karena nak, abu vulkanik akibat letusan gunung api membuat tanah menjadi subur. Dan yang kedua nak, dampaknya terhadap kehidupan yaitu gunung api dapat menghasilkan berbagai bahan galian tambang seperti emas, intan, timah, tembaga, serta bahan bangunan lainnya. Dan yang ketiga nak, dampaknya terhadap kehidupan untuk hasil proses vulkanisme dapat dijadikan tempat wisata alam yang sangat menarik dan indah. Paham ya? Baik anak-anakku sekalian, nah demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dan dimengerti. Dan yang penting-penting, jangan lupa dicatatkan di buku catatannya ya nak. Dan untuk pertemuan berikutnya nak, materi kita yaitu proses sisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, jadi dibaca-baca lagi bukunya di rumah ya, dan tetap mengulang pembelajarannya di rumah. Sekian dan terima kasih. Bye bye. See you next week.